Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Limcin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Richard dengan PM 616230104. Perkenalkan nama saya Narendra Seta dengan NPM 61623010446. Saya Ludio Mai Olona dengan NPM 61622011097. Nama saya Irfan Fadilah dengan NPM 61622011007. Nama saya Andarina dengan NPM 61622011076 dan kami dari kelompok 6. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan mengenai kenapa eh, advanced visualization diperlukan dan kapan diperlukan. Advanced visualization atau visualisasi lanjutan diperlukan karena tidak semua pertanyaan tentang data bisa dijawab dengan grafik-grafik dasar seperti bar chart, pie chart, atau line chart. Semakin kompleks pertanyaan atau semakin dalam analisis yang ingin dilakukan, semakin dibutuhkan cara visualisasi yang lebih canggih dan tepat guna. Berikut penjelasan kenapa dan kapan visualisasi lanjutan diperlukan. Yang pertama, kenapa visualisasi lanjutan diperlukan? Yang pertama, jawab pertanyaan kompleks. Misalnya pertanyaan seperti bagaimana alur pelanggan dari satu produk ke produk lain, atau bagaimana posisi perusahaan dibanding pesaing dari waktu ke waktu tidak bisa dijawab dengan hanya grafik batang atau garis. Yang kedua, menunjukkan hubungan atau pola tersembunyi. Beberapa pola atau insight baru akan terlihat jelas saat menggunakan visualisasi seperti Sankey diagram atau kemudian heat map atau bomb chart. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan komunikasi data. Saat kita menyajikan data ke audiens non-teknis, misalnya manajer, klien, atau pemangku kepentingan, visualisasi lanjutan bisa membantu menyampaikan pesan secara visual yang lebih kuat dan mudah dipahami. Yang keempat, membandingkan banyak variabel sekaligus. Grafik lanjutan memungkinkan kita menganalisis dan membandingkan banyak aspek data sekaligus seperti waktu, kategori, peringkat, dan kuantitas dalam satu tampilan. Kemudian, kapan visualisasi lanjutan digunakan? Yang pertama, saat eksplorasi data dasar sudah selesai. Setelah memahami data secara umum dengan grafik dasar, visualisasi lanjutan digunakan untuk menggali lebih dalam atau mencari insight yang lebih spesifik. Yang kedua, saat ingin menyampaikan cerita atau insight dengan lebih kuat, misalnya dengan mempresentasi kepada pihak-pihak terkait, visualisasi harus menarik sekaligus informatif. Yang ketiga, saat bekerja dengan data yang dinamis atau kompleks. Misalnya, perubahan data dari waktu ke waktu, hubungan antar variabel, atau aliran proses dalam suatu sistem. Yang keempat, saat perlu membandingkan peringkat perubahan status atau aliran antara kategori, seperti penggunaan slope chart, bar chart, atau Sankey diagram. Salah contoh-contoh sederhananya, untuk tahu penjualan tahun ini cukup menggunakan bar chart, untuk tahu bagaimana produk berpindah antar kategori atau divisi, butuh Sankey diagram, untuk lihat perubahan peringkat penjualan tiap tahun menggunakan bar chart. Singkatnya, visualisasi lanjutan diperlukan saat pertanyaan semakin dalam dan butuh cara pandang yang lebih tajam untuk menemukan atau menyampaikan makna dari data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai slope chart dan bar chart. Jadi, saya akan menuju ke slope chart terlebih dahulu. Di sini kita akan eh, melihat perubahan bagaimana ranking untuk wilayah South gitu. Oke, yang pertama kita harus membuat field baru terlebih dahulu. Kita buat field baru yang tersebut dengan rank sales atau ranking dari sales. Kemudian untuk codingannya rank, kemudian kita pakai sums dan kita menggunakan sel. Ini kita klik OK saja. Selanjutnya kita masukkan rank sales pada rows, kemudian order date pada kolom. Kemudian kita harus filter terlebih dahulu untuk order date-nya karena slope chart ini hanya periodenya hanya 1 tahun, maka kita akan melihat untuk periode 2017 sampai 2018 saja. Kita uncheck untuk tahun 2019 dan 2020. Kemudian kita juga ingin memfilter daerahnya. Seperti ini kita gunakan South saja. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan
rank cells pada bagian label, kemudian maaf maksud saya state pada bagian detail dan label seperti ini. Oke. Selanjutnya kita klik pada rank cells, kita compute using state, kemudian eh, editable calculation, kita cek year of order juga. Seperti ini. Kemudian kita interview terlebih dahulu supaya lebih terlihat. Oke. Lakukan hal yang sama untuk rank cell yang di sebelah sini. Kita compute using state dan double calculation. Kita cek year of seperti ini. Kemudian kita ke format, kemudian kita ke line. Pada bagian row kita grid line kita klik none dan juga zero line juga kita klik none seperti ini. Oke, karena ini urutannya masih terbalik, kita edit terlebih dahulu, kita edit axis, kemudian kita reverse saja seperti ini. Sudah. Kemudian karena ini tampilannya kurang bagus, jadi kayak kita ubah sedikit tampilannya pada bagian label, terus kemudian kita klik pada teks titik tiga ini. Jadi kita mau nama negaranya terlebih dahulu, state, kemudian hashtag rankingnya seperti ini. Akan membentuk seperti ini, jadi tampilannya lebih lebih baik dan lebih rapi seperti itu. Kemudian kita ingin pada bagian kiri ini juga muncul rankingnya. Kita pada mark to label ini kita klik line N saja seperti ini sudah. Kemudian ini kita hide saja. Kita uncheck show headernya. Ini hide field label for column juga. Kemudian pada bagian analisis, kita klik pada table layout, kita ke advance, dan kita uncheck show innermost level at bottom of view when there is vertical axis. Kita klik OK saja. Seperti ini. Terus kemudian untuk mempermudah kita ingin melihat pada bagian negara apa, pada bagian set ini kita show highlighter saja sehingga kita ingin highlight, misalnya kita mau highlight negara bagian Florida jadi seperti ini, atau kita mau highlight negara Alabama jadi seperti ini, seperti itu. Oke. Untuk slope chart kita sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke bump chart. Nah, untuk bump chart sendiri ini tuh langkah-langkahnya hampir sama. Cuman yang membedakan karena hampir sama kita duplicate saja terlebih dahulu. Oke, kemudian ini kita title dulu. Ini bump chart. Bump chart. Yang membedakan slope chart dengan bump chart itu pada bagian year-nya saja. Jadi kalau untuk slope chart kan kita melihat pada periode 1 tahun 2017 sampai 2015, sedangkan untuk bump chart kita bisa melihat lebih dari 2 tahun. Jadi maksud saya lebih dari 1 tahun. Jadi akan membentuk seperti ini. Kemudian selanjutnya yang membedakan itu untuk pada bagian rank cells, kita ke edit table calculation, kita uncheck pada bagian year of order date. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada bagian Mars. Kita uncheck year of order date saja. Nah,
Jadi akan membentuk seperti ini. Ini karena masih reverse, kita klik kanan saja. Kita show hidden terlebih dahulu. Kemudian kita edit axis. Kita reverse saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita hide lagi. Jadi seperti ini. Oke, baik. Untuk chart dan bar chart sudah selesai. Jadi slope chart ini menunjukkan perubahan nilai dari satu periode ke periode lainnya. Slope chart dapat menggunakan nilai absolut, misalnya nilai aktual dari penjualan, atau nilai relatif, misalnya peringkat penjualan, seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini. Jika ingin menampilkan lebih dari 2 tahun untuk mengamati perubahan singkat selama beberapa periode waktu, visualisasi yang dihasilkan mungkin disebut bar chart dan akan terlihat seperti ini. Saya sudah tunjukkan tadi, slope chart sangat berguna untuk membandingkan peringkat sebelum dan sesudah atau dari satu kondisi ke kondisi lainnya ke kondisi lainnya. Kemudian untuk bar chart memperluas konsep ini ke lebih kedua periode. Pertimbangan untuk menggunakan salah satu dari grafik ini ketika ingin memahami perubahan relatif dalam peringkat dan membuat perbandingan terhadap perubahan tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai waterfall chart yang menunjukkan kontribusi setiap kategori dalam masing-masing departemen terhadap total profit atau total keuntungan dari Superstore. Jadi yang pertama, kita masukkan departemen dan kategori ke kolom, profit ke rows, lalu sebagai pembedanya masukkan profit ke color. Lalu karena ini masih acak, kita urutkan per kategori berdasarkan view profit tentunya diurutkan meningkat dengan agregasinya tetap sama. Lalu karena kita ingin menunjukkan total keuntungan, sehingga kita ingin menunjukkan bentuk secara kumulatif, kita ubah kalkulasi profitnya menjadi running total sehingga terlihat bentuk yang kumulatif. Lalu karena Genbar ini hanya menunjukkan posisi dari running total setiap profitnya, jadi kita perlu memasukkan size untuk menunjukkan ukuran barnya. Kita akan coba profit, masukin ke size, tetapi dia akan menunjukkan bentuk yang ambigu karena jika dilihat dia menghitung ukuran bar ini berdasarkan jumlah profit tentunya, tetapi dihitung secara positif naik ke atas. Misalkan running total bar ini sebesar 629 ribuan, dimulai dari sini dan ukuran profitnya adalah 200 ribuan. Jadi ukurannya cenderung terlihat cukup besar dibandingkan yang satunya. Padahal yang satunya running totalnya lebih besar seperti itu. Tapi karena dia dihitung mulai dari 700 ribu sekian dan diukur berdasarkan profitnya, jadi ukurannya lebih kecil. Maka dari itu kita ingin size-nya berdasarkan agregasi dari minus sum dari profitnya. Dimasukkan ke size supaya masing-masing bar diukur berdasarkan profit dimulai dari running total sebelumnya. Misalkan ini 629.000 diukur secara negatif ke bawah sehingga bar ini tuh dimulai dari running total bar sebelumnya. Tapi yang ini kenapa dia lebih rendah? Karena profitnya negatif sebesar minus 72.000 dijumlahkan dengan profit selanjutnya minus 7.000 sehingga running totalnya menjadi lebih kecil yaitu minus 80.000 dan dia akan menunjukkan grafik seperti tangga ketika sudah ada profit yang positif. Menunjukkan total keuntungannya bisa ditambahkan row grand totals ke rows-nya sehingga diperoleh total keuntungannya sebesar 1.312.415 satuan uang. Untuk keterangannya ini bisa di-rotate supaya terlihat masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai step lines dan jump lines. Untuk worksheet yang kali ini bisa diperoleh dengan menduplikasi
worksheet sebelumnya, waterfall chart. Untuk prosesnya sendiri, kita bisa mulai dengan mengganti mask type menjadi line, lalu membuang size-nya karena sudah tidak diperlukan. Yang menjadi default settingan untuk path dari line ini adalah linear, yang menunjukkan perubahan secara kontinu, di mana tidak sesuai dengan konteks yang sedang digunakan saat ini, di mana profit departemen maupun profit kategori adalah nilai discrete, sehingga kita akan menggunakan step lines dan jump lines. Untuk step line sendiri, terdapat garis vertikal yang menunjukkan proses kumulasi profit dari masing-masing kategori dalam suatu departemen yang sudah diatur pada proses sebelumnya saat kita menggunakan kategori berdasarkan profit. Kemudian, jika kita melihat step lainnya, kita bisa melihat kategori mana yang memberikan kontribusi terbesar dalam suatu departemen, yaitu yang memiliki step line atau garis vertikal terpanjang, atau kategori yang berada di paling akhir karena sudah diurutkan secara meningkat. Lalu selanjutnya, jika kita ubah ke jump lines, perbedaan yang terlihat adalah ada tidaknya garis vertikal. Dan karena tidak ada garis vertikal ini, maka jump lines lebih cocok untuk menceritakan profit yang didapat dari masing-masing kategori dalam masing-masing departemen. Namun perlu diperhatikan bahwa walaupun tidak ada garis penghubung vertikal, posisi garis pada jump lines ini masih bergantung pada akumulasi running total profit yang sudah dijalankan pada proses sebelumnya, sehingga visualisasi ini masih menunjukkan posisi kategori setelah kontribusi kategori sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke Sparkline. Jadi Sparkline itu sebuah visualisasi yang digunakan buat melihat dan membandingkan beberapa buah grafik secara cepat. Jadi exact value dari tiap grafiknya itu tidak diperlukan. Yang penting tren ataupun pola dari tiap grafiknya dapat kita lihat dan kita bandingkan. Untuk contohnya, kita akan memasukkan sales ke dalam row, kemudian order date-nya ke dalam kolom. Dan ini akan kita ganti untuk menampilkan tiap kuartal. Selanjutnya, kategorinya juga kita akan masukkan ke sales untuk menampilkan grafik sales dari tiap kategori. Sekarang kita akan memerlukan 3 buah calculated field baru, yaitu min sales, max sales, serta less sales. Sudah saya buat sebelumnya. Min sales itu akan menampilkan nilai minimum penjualan dari tiap kategori. Untuk formulanya window min dari sum sales. Serupa dengan min sales, untuk max sales formulanya yaitu window max dari sum sales-nya menampilkan nilai maksimumnya. Kemudian untuk less sales akan menampilkan penjualan terakhirnya. Formulanya seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan saja field min sales sama max sales ini ke dalam rows dan kita ganti menjadi discrete. Sehingga di sini akan muncul nilai min sales dan max sales dari tiap kategori. Untuk yang less sales kita tarik juga ke rows, tapi di sini kita akan mengaktifkan dual aksis antara sales dari less sales. Jadi di sini kita bisa centang saja dual aksisnya. Kemudian di aksis less sales ini akan kita sinkronisasikan dengan sales dan kita ganti juga marknya dari automatic menjadi circle biar lebih terlihat seperti ini. Ukurannya bisa diganti juga dengan size. Selanjutnya pada sales ini akan kita edit sehingga dia akan menampilkan aksis range yang independen untuk tiap kategorinya. Jadi kita lihat di sini sekarang nilainya sumbunya berbeda-beda. Kan yang terpenting kita melihat pola kenaikan dan keturunannya saja. Kemudian kita juga bisa menghilangkan grid line di sini. Kita buka format dan lines-nya. Dan grid line dari row akan kita ubah ke none sehingga hilang. Dan yang terakhir agar semua kategori bisa terlihat secara langsung, kita ubah saja fit-nya menjadi fit height. Jadi terlihat semua kategori secara sekaligus dan langsung bisa kita bandingkan. Ini untuk Sparklines. Nah, sekarang kita masuk ke dumbbell chart.
Untuk double chart ini merupakan visualisasi yang digunakan untuk melihat distance atau perbedaan antara dua buah value. Di sini untuk contohnya kita akan melihat perbedaan profit antara region East sama West. Jadi tentunya region yang akan kita filter dulu sehingga menampilkan hanya East dan West. Kemudian sekarang untuk profit kita akan tarik dua buah ke dalam columns dan kita akan eh, aktifkan dual axisnya. Dan di sini juga kita aktifkan synchronize axis. Untuk profit yang pertama, marknya akan kita ganti ke line, dan yang kedua, marknya akan tetap circle. Sekarang kita akan memasukkan kategori ke dalam rows, dan ini akan kita urutkan berdasarkan profitnya. Jadi field profit, cara descending. Jadi akan terurut berdasarkan profit yang terbesar ke yang terkecil. Sekarang untuk membandingkan dua buah regionnya, tinggal kita masukkan saja region untuk yang profit yang pertama, kita masukkan ke path, dan yang kedua akan kita masukkan untuk yang profit kedua kita masukkan region ke color. Sehingga di sini sudah bisa kita lihat perbandingan untuk profit region East yang biru dan region West, perbedaan distance-nya untuk setiap kategori. Ini untuk double chart. Oke, di sini kita akan membuat unit atau simbol chart. Di sini unit atau simbol chart itu menggunakan shape atau simbol untuk merepresentasikan setiap individu. Nah, contohnya di sini kita akan membuat chart untuk menunjukkan banyaknya customers yang mengalami late shipments untuk setiap region. Nah, pertama kita harus bikin calculated field. Di sini kita beri nama late shipping. Lalu kita masukin kodenya date div. Date partnya kita pilih day. Start date-nya itu order date. Lalu end date-nya itu ship date. Di sini lebih besar dari 14. Lalu kita masukkan shipping-nya ke filter. Lalu kita pilih true. Oke. Selanjutnya kita masukin field region ke rows. Lalu kita pilih sort. Di sini sort by-nya kita pilih field ordernya, kita pilih descending, field name-nya, customer ID, dan agregatnya kita pilih count distinct. Kemudian kita masukkan customer ID ke detail. Lalu untuk marks-nya kita pilih shape. Untuk mengganti bentuk lingkarannya, kita bisa klik shape di sini, more shape. Lalu di default sini kita pilih gender. Lalu kita klik icon ini, lalu oke. Untuk ukurannya kita bisa sesuaikan dengan klik size di sini. Lalu kita geser. eh, Lalu biar lebih jelas lagi kita bisa geser ini garis ini ke bawah. Sehingga kita peroleh chart seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat Marimekko chart. Marimekko chart di sini mirip dengan stack bar chart yang vertikal, tapi di sini kita memvariasikan lebar dari tiap bar untuk memberikan informasi lebih dari data. Nah, contohnya di sini kita akan membuat chart untuk menunjukkan breakdown of sales untuk tiap department di masing-masing region. Caranya pertama, kita bikin calculated field. Kita beri nama sales for region. Lalu kita masukkan kodenya if first sama dengan 0, then minimum exclude department come sales.
else if letak minimum dari region min 1 minimum region. Then previous value 0 plus else previous value masukin 0 kan. Kemudian untuk marksnya kita harus spesifik, kita pilih ke bar. Lalu kita masukkan region ke color dan department ke detail. Kemudian kita masukkan cells ke rows, lalu kita pilih quick table calculation, percent of total, compute usingnya kita pilih department. Kemudian kita masukkan juga cells for region di sini, lalu compute usingnya kita pilih region. Kemudian di March ini kita klik 2 kali, kita masukkan kode exclude department sum cells. Lalu kita ganti type-nya jadi size. Kemudian kita klik size di sini, kita klik fix. Lalu alignment-nya kita pilih right. Lalu terakhir kita bisa menyesuaikan, kita bisa menambahkan label. Itu di sini kita masukkan department ke label, region, lalu cells, dan persennya. Lalu di sini teksnya bisa kita ubah. Di sini ini kita kontrol. Ini tulis. Lalu ini kita pindahkan sini. Klik OK. Lalu di sini kita bisa pilih entire view. Nah, sekarang kita bisa ganti format dari sales di sini dan persennya. Yang pertama kita ganti salesnya dulu. Di sini kita klik default properties, number format, kita pilih currency di sini. Display unitnya kita pilih millions, decimal place-nya kita pilih 1 aja. Lalu prefixnya kita ganti ke dolar. Lalu kemudian di sini kita bisa klik kanan, kita pilih format, di numbers-nya kita pilih percentage, decimal place-nya kita pilih ke 0. Oke. Kita masuk ke fitur Animated Visualization. Nah, pada versi Tableau sebelumnya hanya ada fitur animasi sederhana menggunakan page shelf dengan playback control. Pada versi Tableau terbaru yaitu versi 2020.1 memperkenalkan fitur baru yaitu Mark Animation. Nah, fitur ini merupakan fitur yang akan memperlihatkan titik-titik itu akan berpindah secara halus ketika menggunakan filter, sorting, ataupun page changes. Nah, tujuan penggunaannya adalah mendukung eksplorasi dan analisis data saat kita mengubah filter atau memindahkan waktu. Animasi ini membuat kita untuk melihat arah dan besarnya perubahan pada data dengan lebih jelas. Kemudian meningkatkan storytelling data. Animasi ini bisa membangun visualisasi yang lebih menarik, menyoroti elemen penting, dan juga menciptakan efek yang lebih drama. Nah, kita lihat contohnya di worksheet ini dengan judul Enhancing Analysis with Animation. Pertama, kita taruh profitnya di kolom, lalu sales di row, kemudian region di filter, kita select all,
Dan juga department masuk ke color dan juga label. Ini filternya kita show filter. Kita pindahkan ke kiri agar lebih jelas. Lalu ini regionnya kita single value list. Kita pilih yang region all, lalu kita pilih yang central, lalu east, south, west. Nah, kita lihat bahwa tiap memindahkan filter, kita tidak tahu mana titik yang lebih baik dari region ke region lainnya. Bisa saja terlihat sama, namun agak membingungkan dan harus kita perhatikan lebih baik. Nah, untuk mencegah hal itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita bisa memakai fitur animasi. Kita pencet ini yang format, lalu ke animation. Nah, di sini masih off kan, kita onin. Oke, kita pindahkan regionnya ke sentral. Bisa kita lihat bahwa titik-titik yang berubah itu terlihat lebih jelas gitu perubahannya. Oke, kita ganti lagi ke is. Nah, bisa kita lihat bahwa titik si furniture itu ada di atas titik furniture yang sentral tadi. Lalu kita lihat yang south. Nah, bisa kita lihat bahwa titik yang south ini berada di lebih bawah daripada yang east tadi dan juga profitnya lebih ke kiri, lebih kurang daripada yang east tadi. Lalu bisa kita lihat untuk yang west ini profitnya berada di lebih baik daripada yang south dan juga salesnya ada sedikit lebih bawah daripada yang south. Nah, dengan menyalakan fitur animasi ini, kita dapat mendapatkan visualisasi yang lebih baik dan juga tidak membingungkan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.